Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Ibhajul Kiram bi Fiqhi wa Takhrij Ahadits Bulughil Maram karya Syekh Taufiq Al-Ba'dani hafizahullah ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-sa'id wudu'ul muslim, debu itu adalah wudunya seorang muslim. Wa illam yajidil ma' asyra sinin, meskipun dia tidak mendapati air selama 10 tahun. Fa idza wajadal ma', apabila dia mendapati adanya air, falyattaqillah, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah, wal yumissahu basyaratahu, dan hendaknya dia sentuhkan air tersebut ke kulitnya, maksudnya mandi atau wudhu basahi. Rawahul Bazzar wa sahahu Ibnul Qattan walakin sawwaba ad-Daruqutni irsalahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, disahihkan oleh Ibnul Qattan, dan dinyatakan oleh Imam Ad-Daruqutni hadis ini yang benar adalah mursal. Wali Tirmidzi an Nabi Dzar nahwuhu wa sahahahu. Makna hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sa'id wudu'ul mu'min atau as-sa'id wudu'ul muslim. Debu itu adalah pengganti wudunya seorang muslim. Ketika seseorang tidak bisa berwudu atau tidak bisa mandi janabah, maka dia pindah ke tayammum, gitu ya. Wa illam yajidil ma' asyra sinin, meskipun dia tidak mendapati air selama 10 tahun. Maknanya boleh dia bertayammum walaupun berpuluh-puluh tahun. Namun apabila dia mendapati air, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan atau menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berwudu atau mandi, menyentuhkan air tadi di kulitnya. Takhrijul haditsain. Adapun takhrij hadis ini, al haditsul awwal, hadis yang pertama, hadis Abi Hurairah, yaitu hadis Abu Hurairah. Rawahul Bazzar, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, kama fi Kashfil Astar, sebagaimana disebutkan dalam kitab Kashful Astar. Wa qad ruwiya mausulan an Ibnu Sirin. Hadis ini diriwayatkan secara mausul dari Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mursalan an Ibnu Sirin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sawwaba ad-Daruqutni irsalahu. Hadis ini jadi disebutkan oleh Imam Al-Bazzar dalam Kashful Astar, ada dua jalan. Jalan pertama mausul, bersambung kepada Nabi SAW dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Jalan yang kedua diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, dari Nabi SAW. Apa mursal itu namanya? Ma'adhafahu tabi'in ila Nabi SAW. Ma'adhafahu tabi'un atau ma'adhafahu tabi'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh tabi'un atau tabi'iyun
ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah taala, beliau lebih menguatkan hadis ini yang mursal, bukan yang mausul. Berarti kalau yang mursal hadis ini munqati ya. Hadis mursal itu munqati, terputus. Wa huwal aqrab. Dan ini pendapat yang lebih dekat. Wa yushhad lahul hadis al-ati. Dan yang menguatkannya adalah hadis sebagai berikut. Al-haditsu tsani haditsu Abi Dzar, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa fi sanadihi Amr ibni Bajdan majhul. Dalam sanadnya ada Amr bin Bajdan majhul, fal hadis hasanun bi majmu'it tariqain. Sehingga hadis ini derajatnya hasan kalau ditinjau dari dua sisi, ya, dari dua jalan tadi. Kemudian fiqhul haditsain, fikih dari kedua hadis ini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, at-tayammum inda fuqdanil ma, bertayammum ketika tidak didapati air. Tatkala tidak dapat air, maka bertayammum. La khilafa baina ahli ilmi, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Annamal lam yajidil ma, bahwasannya bagi orang yang tidak mendapati air, wa kana musafiron au maridon, dan dia statusnya seorang musafir atau orang yang sakit, anna tayammum fi haqqi masyru', bahwasanya tayammum pada kondisi orang tersebut disyariatkan. Itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Para ulama sepakat bagi orang yang tidak mendapati air karena dia musafir atau sakit, maka disyariatkan bagi dia bertayammum. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min, atau wa aydikum. Ada minhunya tak? Mana mushaf? Seingat anak ada minhu. Al-Maid An-Nisa ayat 43. Oh tidak, benar. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Innallaha kana ghafurur rahim. Innallaha kana afwan ghafura. Kata Allah Azza wa Jalla, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Apabila kalian sakit atau dalam kondisi safar, perjalanan jauh. Orang sakit jelas ya, tidak bisa menggunakan air, limaradhihi. Atau perjalanan jauh, tidak mendapati di jalan tersebut. Atau salah seorang dari kalian baru saja selesai dari buang hajat, atau dari menggauli istri, kemudian ingin bertoharo dan tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Fal ayatu nassun sharihun fil amri bit tayammum liman kana musafiron au maridon walam yajidil ma. Maka ayat ini merupakan nas yang sharih tentang perintah untuk bertayammum bagi orang yang musafir atau orang yang sakit tatkala dia tidak mendapati air. Apa argumentasinya? Allah Azza wa Jalla mengatakan, falam tajidu ma'an fatayammamu. Ini al-amru, perintah. Kalau kalian tidak mendapati air, fatayammamu, maka bertayammumlah kalian. Namun waqtalafal ulama fil muqim as-sahih la yajidul ma'. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang kondisi orang yang mukim, dia sehat dan tidak mendapati air. Jelas ya ikhwan? Berbeda dengan musafir dan orang yang marid. Nah sekarang yang dikhilafkan oleh para ulama, terjadi ikhtilaf di kalangan ulama,
Seorang yang mukim, berdomisili, tidak kemana-mana, as-sahih, dia sehat, la yajidul ma, namun dia tidak mendapati adanya air. Faqala ba'du ahli ilmi, sebagian para ulama ada yang berpendapat, la yushra'u lahu tayammum, tidak disyariatkan bertayamum. Fala yusalli hatta yajidal ma, maka dia tidak boleh sholat sampai dia mendapati air, walau kharajal waktu, walaupun waktunya keluar. Itu pendapat sebagian para ulama. Mereka mengatakan orang yang mukim, orang yang sehat, orang yang tidak mendapati air, kata mereka tidak disyariatkan bertayamum, sehingga tidak boleh bagi dia sholat hatta yajidul ma, atau afwan, hatta yajidal ma, sampai dia mendapati adanya air. Enggak, hatta yajidu, ya, afwan, hatta yajidul ma, bener apa enggak? Hatta kan enggak masuk penasuk kan, ya. Hatta itu bisa atof, ya, bisa huruf jar, ya enggak? Hatta matla'il fajar, walau kharajal waktu, meskipun waktunya keluar. Itu pendapatnya. Namun wallazi alaihi jumhuru ahlul ilmi annal mukim as-sahiha idza hana waqtus shalah wa lam yajidul ma'a annahu yusra' lahu tayammum. Namun pendapat jumhur ahlul ilmi, mereka mengatakan orang yang mukim, dia sehat, apabila waktu sholat sudah dekat dan tidak mendapati air, maka disyariatkan bagi dia untuk bertayamum. Itu pendapat jumhur. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sa'id wudu'ul muslim wa illam yajidil ma' 10 sinin. Debu itu adalah pengganti berwudunya seorang muslim, wudunya seorang muslim tatkala tidak dapat air meskipun berlalu 10 tahun. Wal lafdhu 'am, lafaz ini umum. Fayadkhulu fil musafiru wal maridu wal muqimus sahihu idza lam yajidu al-ma' wa huwa sahih. Maka masuk dalam kategori ini seorang musafir, orang yang sakit, orang yang mukim, orang yang sehat, tatkala mereka tidak mendapati air. Dan itu adalah pendapat yang sahih, pendapat yang benar, itu pendapat jumhur. Mereka mengatakan orang yang mukim, orang yang sahih, idza lam yajidil ma yushra' lahu tayammum. Wadih? Jelas ya? Jadi khulasa ada 2 pembahasan. Pembahasan pertama, seorang musafir, orang yang marid, walam yajidul ma. Musafir dan marid tatkala tidak mendapati air, ijma' para ulama, boleh dia bertayamum. Disyariatkan baginya tayamum. Kondisi kedua, orang yang mukim, orang yang sehat dan dia tidak mendapati adanya air. Jelas? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ba'dul ulama, sebagian para ulama mengatakan apa? Tidak boleh dia sholat, tapi tetap dia harus nyari air walaupun mesti keluar waktunya. Namun mayoritas para ulama, mereka mengatakan orang yang seperti ini tatkala dia mukim, dia sehat dan dia tidak mendapati air, maka tetap disyariatkan untuknya bertayamum. Wadih? Jelas? Misalnya antum fazah, sehat sekarang? Sehat, ya. Mukim. Antum tidak mendapati air. Tidak mendapati air. Apakah disyariatkan bagi antum bertayamum? Tetap disyariatkan. Jadi patokan disyariatkan bertayamum, kalau kita perhatikan ada 2 kondisi, 2 keadaan. Keadaan yang pertama, tatkala tidak mendapati air. Ya enggak? Enggak ada air, sudah cari, udah mau beli pun enggak ada jualan. Kondisi yang kedua, tatkala adamul qudrah fi isti'malil ma, enggak mampu menggunakan air. Jelas? Jadi disyariatkan bertayamum itu tatkala berada pada salah satu dari 2 kondisi. Tidak mendapati air atau enggak mampu menggunakan air. Wadih? Jelas? Antum ingat-ingat faedah seperti ini. Wa dzikrul musafir wal maridi fil ayah laysat min babit taqyid.
Penyebutan musafir dan orang yang sakit pada ayat tersebut bukanlah mimbab at-taqyid, bukan dalam rangka at-taqyid, pembatasan. Ya. Wa inna ma min babit taglib, itu cuma digolongkan bab at-taglib. Taglib itu sesuatu yang dominan, sering terjadi. Ya, bukan sesuatu yang pembatasan. Ya. Karena seringnya orang yang tak mendapati air, tak mampu menggunakan air adalah musafir atau orang yang marid. Fal ghalib anna alladhi yahtaju litayammum wa lam yajid al-ma'a huwal musafir awil marid. Ghalibnya, ya, seringnya orang yang butuh kepada tayammum dan tidak mendapati air adalah musafir atau orang yang sakit. Biasanya gitu kan? Fal musafir yadrib fil ardi wa la yadri bimakani tawajudil ma. Seorang musafir dia adalah orang yang menempuh perjalanan di muka bumi, sehingga dia tidak tahu di mana tempat berkumpulnya air. Wal marid ya'jiz 'anil bahthi 'anil ma. Sedangkan orang yang sakit dia tidak mampu mencari air. Fayahtaju litayammum, sehingga butuh untuk tayammum. Walakin idza lam yajid al-muqim as-sahih al-ma'a ba'dal bahthi wat talab yusyra' lahu tayammum. Akan tetapi tatkala seorang yang mukim, orang yang sehat tidak mendapati air setelah ada proses pencarian, maka disyariatkan baginya untuk bertayammum. Wal illa wahidatun, sehingga illahnya tersebut adalah satu, wahya fuqdanul ma, yaitu tatkala tidak didapati air, ma'al hajah lis shalah, dibarengi adanya hajat kebutuhan untuk salat. Wadih? Jelas? Nah, jelas sekali ya. Jadi faham illahnya apa? Fuqdanul ma, tatkala tak ada air. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Halit tayammum rafi'un lil hadas am mubihun lis salah? Apakah tayammum ini rafi'un lil hadas, mengangkat hadas, ataukah membolehkan sholat saja? Maksudnya gini ya ikhwan, ketika seseorang bertayammum, nah itu tayammum apakah mengangkat hadas? Yang tadinya orang berhadas, hadasnya terangkat. Ataukah tayammum itu cuma sekedar membolehkan sholat? Yang tadinya dia tak boleh sholat, menjadi boleh sholatnya dengan adanya tayammum. Wa hadhil mas'alah ala qaulaini 'inda ahli ilmi. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Al-qaulul awwal anna tayammum mubihun lis-shalah. Pendapat pertama mereka mengatakan tayammum cuma sekedar membolehkan salat. Walaysa rafi'an lil hadats, tidak mengangkat hadas. Ayyastabihu bihi al-musalli as-salata. Maknanya orang yang salat cuma dengan tayammum tadi cuma sekedar membolehkan salat. Walakin la yazalu 'alal hadats. Akan tetapi dia tetap dikatakan berhadas. Fala yusalli bihi illa shalah allati tayammama laha ma'a nawafiliha. Kata Syekh Taufik, lihat, maka tidak diperbolehkan dia sholat dengan tayammum, melainkan untuk sholat yang dia bertayammum tadi bersamaan sholat sunnahnya. Wadih? Zuhur dia ingin sholat bertayammum, berarti yang dibolehkan qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Jelas? Wa hadza madzhabu jumhurul ulama. Ini mazhab jumhuril ulama. Pendapat jumhur apa? Tayammum mubihun lis-shalah. Wa daliluhu qauluhu. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'id wudu'ul muslim wa illam yajidil ma'a 10 sinin fa idza wajadal ma' falyattaqillaha wal yumissahu basharatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-wudu atau as-sa'id wudu'ul muslim fa idza lam yajidil ma' 10 sinin fa idza atau wa illam yajidil ma' 10 sinin fa idza wajadal ma' falyattaqillaha wal yumissahu basharatahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam
as-sa'id wudu'ul muslim. Debu itu adalah wuduknya bagi seorang muslim. Wa illam yajidil ma' 10 sinin, meskipun dia tidak mendapati air selama 10 tahun. Fa idza wajadal ma' wal yumissahu basyaratahu. Kalau seandainya dia mendapati air, maka hendaklah sentuhkan air tadi di kulitnya. Maksudnya apa? Berwudu atau bertayamum. Berwudu atau mandi. Fa amara Rasulullah SAW bistikhdamil ma' inda wujudihi. Di sini Nabi SAW memerintahkan untuk menggunakan air ketika didapati air. Fa idza tayammamal muslimu aradas shalah. Kalau seorang muslim bertayamum dan dia ingin salat, fa wajadal ma' qabla shalah. Lalu dia mendapati adanya air sebelum apa? Sebelum salat. Batala tayammumuhu, maka tayamumnya batal. Wa wajabat alaihi thahara bil ma', maka wajib dia bertaharah dengan air tadi. Fa hadza yadullu ala anna tayammum laisa rafi'an lil hadats. Ini menunjukkan bahwasanya tayamum tidaklah mengangkat hadas. Wa inna ma huwa mubihun lis-shalah inda fuqdanil ma' fa idza wajadal ma' la yasihhu tayammum. Ini menunjukkan tayamum tersebut membolehkan salat ketika tak didapati air. Apabila dia mendapati air, maka tidak sah tayamumnya tadi. Jelas? Makanya para ulama mengatakan tayamum itu bisa batal tatkala didapati air. Kalau seandainya tayamum itu mengangkat hadas, ngapa dikatakan batal? Iya toh? Wal qaulus tsani, pendapat yang kedua, anna tayammum rafi'un lil hadats. Tayamum itu mengangkat hadas. Fa idza tayammamal muslim irtafa'a hadatsuhu. Kalau ada orang yang bertayamum, maka hadasnya terangkat. Walakinnahu raf'un muaqqat, akan tetapi terangkatnya muaqqat. Apa muaqqat? Idza wajadal ma' batalat tayammum. Maknanya kalau dia mendapati air, tayamumnya batal. Wa hadzal qaul mazhabul Hanafiyah wa Dhahiriyah wa qaulun lil Malikiyah wa riwayatun lil Hanabilah. Ini pendapat mazhab Hanafiyah, Dhahiriyah, qaulun lil Malikiyah wa riwayatun lil Hanabilah. Wa rajjahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa dzalika li anna tayammum yaqumu maqamal ma', dikarenakan tayamum berposisi sebagai posisi air. Wal ma' rafi'un lil hadats bila syakkin. Air itu mengangkat hadas tanpa diragukan lagi. Fakadzalika tayammum alladzi yaqumu maqamahu. Demikian juga tayamum yang berposisi sebagai posisi wudu, ya, berposisi air. Jelas ya? Wudu itu mengangkat hadas apa tidak? Mengangkat hadas. Mandi itu mengangkat hadas apa tidak? Mandi janabah dengan air mengangkat hadas. Nah, tayamum itu pengganti dari mandi janabah, pengganti dari wudu. Ya, kalau yang digantikan itu bisa mengangkat hadas, maka penggantinya juga bisa mengangkat hadas. Difahami? Yang tukang cuci siapa? Wandi. Penggantinya Imam sama Ahmad. Masa Wandi tetap terima gaji, dia nggak terima gaji? Iya nggak? Paham? Ngantuk pulang tuh memang mana suruh hukuman antum nanti kepala di bawah, kaki di atas nanti. Ngantuk belajar. Wa yufhamu hadza aidan min hadits Abi Hurairah. Ya, bisa difahami juga ini dari hadis Abu Hurairah, as-sa'id wudu'ul muslim. Kata Rasul, debu itu wudunya seorang muslim. Lihat, Rasul mengatakan apa? Debu, tayamum itu wudunya seorang muslim. Fa'tabara as-sa'ida wudu'an lil muslim. Di sini Rasul menganggap debu, menganggap tayamum adalah wudu bagi seorang muslim. Ai tahuran lil muslim, alat bersuci, cara bersuci bagi seorang muslim. Fa idza tayammamal muslim sara ala taharatin, sehingga bagi seorang muslim tatkala dia bertayamum maka dia berada di atas taharah. Fa idza saha ayyu'tabar tahiran bitayammum fayakunu hadatsu qad irtafa'a. Kalau dia benar layak dianggap sebagai orang yang suci dengan sebab tayamum, maka hadasnya terangkat. Falahu ayusalli bihi ma syaa minal faraid, maka boleh bagi dia salat sesuai dengan kemauan dia dari salat-salat wajib. Wangzur akhir mas'alatin fi hadzal bab. Lihat akhir masalah pada bab ini. Jelas? Wadih? Wadih jiddan. Jadi yang mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini tadi? Kalau kita perhatikan, Syekh Taufik Al-Ba'dani ka'annahu yamil ilal qawli tsani, lebih condong ke pendapat yang kedua. Jelas? Kenapa dikatakan lebih condong ke pendapat yang kedua? Karena
beliau menguatkan keterangan-keterangan beliau yang ada nih lebih difahami. Beliau condong ke pendapat yang kedua, mengatakan apa? Anna tayammum rafi'un lil hadath. Jelas? Jadi gini ya ikhwan, kalau dia rafi'un lil hadath, satu kali tayamum bisa dipakai untuk berulang-ulang sholatnya. Ya, tayamum maghrib bisa dipakai juga untuk isya. Tapi bagi yang mengatakan tayamum mubihun lis salah, berarti cuman maghrib sama ba'diyahnya saja. Ya. Kemudian isya tayamum lagi. Wadih? Wadih. Jadi bagi orang yang mendapati menurut pendapat yang kedua, ya seperti itu. Menurut pendapat kedua ya seperti itu. Untuk pendapat yang pertama, tidak bisa dia. Harus isya bertayamum lagi. Nanti kalau subuh bertayamum lagi. Wadih? Namun ingat, kalau mendapati air, maka dia mandi. Difahami? Sehingga gini ya ikhwan, kalau kita perhatikan, mereka ittifaq pada satu masalah. Apa? Idza wajadal ma, tatkala mendapati air. Al-muhim, mau pendapat al-qaul jumhur, pendapat jumhur yang menyatakan tayammum mubihun lis-shalah, atau mau pendapat kedua tayammum rafi'un lil hadath. Ya, intinya mereka sepakat pada satu kondisi. Kalau mendapati air, maka batalat tayammum. Jelas? Sehingga kalau seorang yang janabah tidak mendapati air untuk mandi, bagaimana sholatnya? Dengan cara bertayamum. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai sebulan, sampai 2 bulan, sampai setahun, puluhan tahun. Ya enggak? Kemudian mendapati air, maka mandi. Jelas? Al-mas'alatu tsalitsah. Masalah yang berikutnya, idza wajadal mutayammimu al-ma'a fi asna'is shalah. Nah, masalah berikutnya ya ikhwan, bagaimana kalau seandainya orang yang tayamum tersebut mendapati air di tengah-tengah dia sholat? Sedang sholat turun hujan. Sedang sholat dikasih informasi air, tangki air sudah datang. As-sahih min aqwali ahli ilmi anna tayammum ya betul. Pendapat yang sahih tayamumnya batal. Wabittali tabtul shalah. Kalau tayamum batal, salatnya juga batal. Fal yalzam al-musalli ay yaqta' as-shalah wa yakhruj minha litatahhur bil ma'. Maka harus bagi orang yang salat tersebut untuk memutus salatnya dan keluar dari salatnya dalam rangka bersuci dengan air tadi. Fa fi hadits Abi Hurairah, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, as-sa'id wudu'ul muslim. Debu itu wudunya seorang muslim. Wa illam yajidil ma'a asyra sinin, kalau tidak mendapati air 10 tahun, ya 10 tahun dia bertayamum. Fa idza wajadal ma' falyattaqillah wal yumissahu basyaratahu. Kalau seandainya dia mendapati air, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentuhkan air tersebut ke kulitnya. Maknanya mandi atau wudu. Fa dhahiruhu annahu mata wajadal ma' yajibu alaihi ayyattaqillaha fayatruk al-tayammum wa yastakhdim al-ma'. Maknanya kalau dia mendapati air, maka wajib bagi dia bertakwa kepada Allah, lalu dia meninggalkan tayamum dan menggunakan air. Sawa'un wajadal ma' qabla as-salah am wajadahu athna as-salah. Baik dia mendapati air sebelum salat atau mendapatinya setelah salat. Wa hadza qaulul Hanafiyah. Ini pendapat Hanafiyah wal masyhur indal Hanabilah, dan pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Hanbali, wa qaul Ibnu Hazm, dan ini pendapat Ibnu Hazm. Jelas? Ini pendapat Hanafiyah yang masyhur dari Hanabilah dan pendapat Ibnu Hazm, kalau ketemu air di asna as-shalah, di tengah-tengah salat, maka batal tayamumnya, lalu batal juga salatnya. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, annahu yastamiru fi salatihi, dia lanjutkan salatnya, lanjutkan saja. Li'annahu dakhala fi shalah bi taharatin sahihah, karena dia masuk dalam salatnya dengan taharah yang benar, taharah yang suci, taharah yang sudah sah. Wa huwa qaulul Malikiyah wa Syafi'iyah wa ghairihim, dan itu pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan yang selainnya. Yang rajih yang mana? War rajih, yang sahih adalah qaul awal, an tayammum batala,
tayamum tersebut batal. Ya. Wallahu taala alam. Shawab, naktafi bihadzal qadar.